warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B, Prodi Biokimia. Biokimia 1 yang beranggotakan saya dan yang lainnya dengan teknologi yang beranggotakan 8227278. Saya dengan Pak Panisi dengan nomor NIK 06 10 12 82 22 752. Saya yang didinya dengan NIK 06 10 12 82 22 744. Saya Sering Tegasari dengan NIK 06 10 12 82 22 70 12. Dan saya Ibu Lestari dengan NIK 06 11 11 82 22 70. Pada video praktikum kali ini kami akan menampilkan video praktikum uji protein. Selamat menyaksikan. Uji denaturasi protein. Denaturasi adalah sebuah proses di mana protein kehilangan struktur sekunder dan struktur tersier dengan beberapa perlakuan tekanan eksternal atau senyawa seperti asam kuat atau basah, garam anorganik terkonsentrasi misalnya pelarut organik atau panas. Protein yang mengalami denaturasi akan menurunkan aktivitas biologinya dan kelarutannya akan berkurang sehingga mudah mengendap. Cara melakukan uji denaturasi protein ini, yang pertama kita siapkan 3 tabung reaksi dan kita masukkan sampel. Di sini kita menggunakan sampel susu yang dimana pada tabung 1 kita tambahkan 1 mili asam klorida, kemudian pada tabung 2 kita tambahkan natrium hidroksida sebanyak 1 mili, dan pada tabung yang ketiga kita tambahkan larutan buffer asetat. Setelah itu kita panaskan sampel susu tersebut dengan air mendidih kurang lebih selama 15 menit. Dan kemudian amati endapan yang terbentuk pada sampel susu tersebut pada masing-masing tabung reaksi. Setelah kita amati, dapat diketahui bahwa sampel susu ketika ditambahkan dengan asam klorida dan buffer itu menunjukkan perubahan yang mengakibatkan terbentuknya endapan orange. Namun, pada saat sampel susu itu ditambahkan natrium hidroksida, itu menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu tidak terbentuk endapan, hanya larutan berwarna orange. Nah, jadi terbentuknya endapan itu berarti sampel yang kita uji itu positif mengandung protein. Nah, selanjutnya ada uji sulfur. Uji sulfur ini digunakan untuk menentukan adanya senyawa belerang atau sulfur pada asam amino yang berupa cysteine dan methionine. Cysteine dan methionine merupakan asam amino yang mengandung atom sulfur pada molekulnya. Reaksi positif ini ditunjukkan dengan perubahan warna coklat atau kuning karena terbentuk timbal sulfida. Untuk prosedur dari uji sulfur ini, yang pertama kita timbang 0,5 gram sampel. Nah, di sini kita menggunakan sampel berupa kasein. Kemudian kita tambahkan dengan fusion mixture dan setelah itu kita panaskan dalam cawan porselin sampai ia tak berwarna. Setelah itu dinginkan dan larutkan dalam air panas, kemudian disaring. Lalu pasamkan filtrat dengan asam klorida. Setelah itu panaskan hingga ia mendidih dan kemudian tambahkan beberapa tetes larutan barium klorida. Setelah kita amati, sampel kasein tersebut mengendap berwarna hitam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kasein merupakan sampel yang positif mengandung sulfur.
Yang ketiga, kita melakukan uji pengendapan dengan garam. Pengendapan garam pada protein ini disebabkan karena adanya kompetisi antara ion-ion garam amonium dengan molekul protein untuk mengikat air. Karena ion-ion dari garam amonium lebih mudah larut dalam mengikat air, itu menyebabkan kelarutan protein dalam air berkurang. Dengan menambah garam secara kontinu, molekul air akan keluar dari larutan dan mengendap. Untuk melakukan uji ini, yang pertama kita tambahkan sedikit garam pada sampel. Di sini kita menggunakan sampel susu. Setelah itu kita larutkan. Kemudian kita tambahkan amonium sulfat dan kita aduk lagi. Nah, apabila larutan itu jenuh, kemudian disaring dan diamati hasil endapan yang terjadi. Setelah itu, setelah endapan dan filtratnya terpisah, uji endapan dengan reagen Millen dan filtrat dengan uji biuret. Pada percobaan pengendapan protein ini dihasilkan endapan berwarna putih. Nah, mengendapnya protein tersebut itu disebabkan karena adanya kompetisi antara ion-ion garam amonium dengan molekul protein untuk mengikat air. Karena ion-ion dari garam amonium lebih mudah dalam mengikat air, menyebabkan kelarutan protein dalam air berkurang. Dengan menambah garam secara kontinu, molekul air akan keluar dari larutan dan kemudian mengendap. Ketika endapan diuji dengan reagen Millen, mula-mula tidak terjadi perubahan, namun setelah dipanaskan, endapan berubah menjadi berwarna merah bata. Hal ini menunjukkan uji positif terhadap uji Millen. Berarti endapan tersebut masih mengandung asam amino. Kemudian, pada penyaringan filtrat yang diuji dengan uji biuret, filtrat yang dihasilkan menunjukkan positif terhadap uji biuret yang ditandai dengan terbentuknya larutan biru muda setelah filtrat ditambahkan dengan reagen biuret. Nah, yang terakhir itu ada uji pengendapan dengan alkohol yang bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas protein dalam sampel. Proses ini melibatkan penambahan alkohol ke dalam larutan protein yang dapat menyebabkan pengendapan protein jika protein tersebut dalam kondisi yang tepat. Untuk prosedur dari uji pengendapan dengan alkohol ini, pertama-tama kita siapkan 3 tabung reaksi dan tambahkan masing-masing 5 ml sampel. Di sini kita menggunakan sampel susu. Pada tabung 1, tambahkan 1 ml asam klorida dan 6 ml etil alkohol. Pada tabung 2, tambahkan 1 ml natrium hidroksida dan 6 ml etil alkohol. Kemudian pada tabung 3, tambahkan 1 ml buffer asetat dan 6 ml etil alkohol. Setelah itu, kita amati apa yang terjadi pada kelarutan dari setiap tabungnya. Pada uji pengendapan alkohol ini, kita menggunakan sampel susu yang ditambah dengan asam klorida dan sampel susu yang ditambah dengan buffer itu menunjukkan hasil positif, yang dimana terbentuk endapan putih. Namun, pada sampel susu yang ditambahkan dengan natrium hidroksida itu menunjukkan hasil yang tidak terbentuk endapan. Uji protein kami kali ini kami akhiri. Wassalamualaikum